Sejarah singkat awal mula Islam di Indonesia. Di Indonesia terkenal dengan penduduknya yang mayoritas memeluk agama Islam, budayanya, alamnya yang sangat luas, dan hasil bumi yang cukup banyak. Sejarah masuknya Islam awalnya dibawa oleh pedagang Gujarat, lalu diikuti oleh pedagang Arab dan Persia. Sambil berdagang, mereka menyebarkan agama Islam ke tempat mereka berlabuh di seluruh Indonesia. Banyak yang berspekulasi jika Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 atau 8. Karena pada abad tersebut, terdapat perkampungan Islam di sekitar Selat Malaka. Selain pedagang, ada juga dengan cara mendakwah, seperti penyebaran di tanah Jawa yang dilakukan oleh para wali songo. Merekalah sang pendakwah dan sang ulama yang menyebarkan Islam dengan cara pendekatan sosial budaya. Di Jawa, Islam masuk melalui pesisir utara Pulau Jawa dengan ditemukannya makam Fatimah binti Maimun bin Hibatullah. Di Mojokerto telah ditemukannya ratusan makam Islam kuno. Diperkirakan makam ini adalah makam para keluarga Istana Majapahit. Di Kalimantan, Islam masuk melalui Pontianak pada abad ke-18. Di hulu Sungai Pawan, Kalimantan Barat ditemukan pemakaman Islam kuno. Di Kalimantan Timur, Islam masuk melalui Kerajaan Kutai. Di Kalimantan Selatan melalui Kerajaan Banjar. Dan dari Kalimantan Tengah ditemukannya Masjid Gede di kota Waringin yang dibangun pada tahun 1434 Masehi. Dan terakhir di Sulawesi, Islam masuk melalui raja dan masyarakat Goa Talo. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan tafsir Al-Quran yang dibagi menjadi 4 periode. Pada abad pertama, yaitu bertepatan pada abad ke-7 sampai abad ke-15 atau biasa disebut dengan abad klasik, pada masa klasik. Pada periode pertama, Islam di Nusantara belum bisa dikatakan sebagai sebuah tafsir. Penafsiran Al-Quran masih berada pada wilayah penjelasan ayat-ayat Al-Quran yang bersifat praktis dan penjelasan ayat-ayat Al-Quran berdasarkan pemahaman pembawa ajarannya. Sebagaimana diketahui bahwa para ulama dan penyebar Islam melihat kondisi Nusantara pada saat itu, yang dibutuhkan hanya sebatas penafsiran ayat-ayat untuk kebutuhan dakwah Islamnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa pengaruh bahasa Arab terhadap huruf-huruf di Indonesia sangat besar, sehingga huruf-huruf yang digunakan dalam bahasa Melayu pada awalnya adalah huruf-huruf Arab. Pada periode klasik ini sangat sulit bagi para ulama disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya yaitu yang pertama, bahwa tulisan pada masa itu belum begitu penting bagi masyarakat Indonesia. Yang kedua, masyarakat Indonesia pada masa itu lebih memilih penjelasan-penjelasan praktis terhadap isi kandungan Al-Quran ketimbang membaca karya-karya yang pernah ada di negeri Arab. Yang ketiga, masyarakat pribumi masih membutuhkan waktu untuk belajar membaca huruf-huruf Arab. Sejarah kajian tafsir Al-Quran hanya mampu dibuktikan paling sejak abad ke-17 sampai ke masa-masa kontemporer. Adapun abad yang kedua yaitu abad ke-15 hingga abad ke-17 atau biasa disebut dengan abad pertengahan. Tafsir Al-Quran pada masa ini lebih berkembang dan lebih dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah karena tidak didasarkan pada kekuatan ingatan semata sebagaimana periode klasik. Pada abad ini sudah ada seorang penulis bernama Hamzah Al-Fansuri yang hidup antara tahun 1550 hingga 1599.
melakukan penerjemahan sejumlah ayat Al-Quran yang terkait dengan tasawuf dalam bahasa Melayu yang indah, meskipun tidak dalam bentuk yang sempurna 30 juz. Salah satu contohnya ketika menafsirkan surah Al-Ikhlas dengan mengatakan laut itu indah bernama Ahad, terlalu lengkap pada Asyuri Samad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Di antara pengikut Hamzah Al-Fansuri atau bahkan konon dia adalah teman Hamzah Al-Fansuri adalah Syamsuddin Al-Sumatrani yang muncul sebagai ulama terkemuka di istana Sultan Iskandar Muda. Pada masa Sultanah Safiyat al-Din, penerus Sultan Iskandar II, Abdul Rauf Al-Sikili menulis karya tafsirnya dalam bentuk lengkap 30 juz pada tahun 1661 dengan judul Tarjuman Al-Mustafid. Modelnya singkat, jelas, dan elementer. Adapun abad yang ketiga yaitu abad ke-18 dan abad ke-19, biasa disebut dengan abad pramodern. Pada abad ke-18 muncul beberapa ulama-ulama yang menulis dalam berbagai disiplin ilmu termasuk tafsir, meskipun yang paling menonjol adalah karya yang terkait mistik ilmu atau ilmu tasawuf. Di antara ulama tersebut adalah Abdul Samad Al-Palimbani, Muhammad Ar-Rasyid Al-Banzari, Abdul Wahab Bugis, Abdul Rahman Al-Batawi, dan Daud Al-Fatani yang bergabung dalam komunitas Jawa. Namun, memasuki abad ke-19, perkembangan tafsir di Indonesia tidak lagi ditemukan seperti pada masa-masa sebelumnya. Hal itu terjadi karena beberapa faktor, di antara pengkajian tafsir Al-Quran selama berabad-abad lamanya hanya sebatas membaca dan memahami kitab yang ada, sehingga merasa cukup dengan kitab-kitab Arab atau Melayu yang sudah ada. Di samping itu, adanya tekanan dan penjajahan Belanda yang mencapai puncaknya pada abad tersebut, sehingga mayoritas ulama mengungsi ke pelosok dan mendirikan pesantren-pesantren sebagai tempat pembinaan generasi sekaligus tempat konsentrasi perjuangan. Sebenarnya, ada karya tafsir lengkap 30 juz yang ditulis oleh seorang ulama asal Banten, yaitu Al-Nawawi Al-Bantani pada tahun 1813 sampai 1879 Masehi. Pada abad ke-19 dalam bahasa Arab, yaitu tafsir Al-Munir li Muallim Al-Tanzil. Namun demikian, karya tafsir ini ditulis dan dicetak di luar Nusantara, yaitu di Mekah. Adapun abad yang terakhir yaitu abad ke-20 dan abad ke-21 Masehi, biasa disebut dengan abad modern sampai kontemporer. Sejak akhir tahun 1920-an dan seterusnya, sejumlah terjemahan Al-Quran dalam bentuk per juz, bahkan seluruh isi Al-Quran mulai bermunculan. Kondisi penerjemahan Al-Quran semakin kondisif setelah terjadinya Sumpah Pemuda pada tahun 1928 yang menyatakan bahwa bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Tafsir Al-Furqan misalnya adalah tafsir pertama yang diterbitkan pada tahun 1928. Selanjutnya, atas bantuan pengusaha yaitu Sa'ad Nabhan, pada tahun 1953 barulah proses penulisannya dilanjutkan kembali hingga akhirnya tulisan tafsir Al-Furqan secara keseluruhan 30 juz dapat diterbitkan pada tahun 1956. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari saya yaitu tentang 7 manhaj tafsir dan 4 uslub tafsir. Yang pertama ada metode tafsir bil ma'sur. Metode ini berpijak kepada ayat-ayat Al-Quran itu sendiri, hadis Nabi, pendapat para sahabat dan tabi'in. Contoh model tafsir ini adalah tafsir At-Tabari dan Ibnu Katsir. Kemudian yang kedua ada metode tafsir al-fiqh, yaitu penafsiran ayat-ayat Al-Quran yang menekankan pada aspek hukum. Biasanya tafsir tersebut ditulis sebagai landasan mazhab-mazhab fikih. Dari mazhab Hanafi terdapat tafsir ahkam Al-Quran karya Abu Bakar Ar-Razi atau lebih dikenal dengan Al-Jassas. Dari mazhab Al-Maliki terdapat tafsir ahkam Al-Quran karya Abu Bakar Ibnu Al-Arabi. Kemudian ada Al-Jami' lil Ahkam Al-Jami' lil Ahkamil Quran karya Abu Abdillah Al-Qurtubi.
Kemudian dari mazhab Syafi'i terdapat Ahkamil Quran yang dikumpulkan oleh Al-Baihaqi dari tulisan-tulisan Imam Syafi'i. Ahkamil Quran karya Al-Hirshi, Al-Iqlil fil Istimbatil Tanzil karya As-Suyuti, Al-Qaul wal Wajiz fi Ahkamil Kitab Al-Aziz karya Ahmad Ibnu Yusuf Al-Halabi. Kemudian dari mazhab Hambali terdapat Zad Al-Masir fil Ilmil Tafsir karya Ibnu Al-Zawzi pada era kontemporer tafsir dengan metode yang demikian diantaranya. Nail Maron fil Ayat Al-Ahkam karya Muhammad Siddiq. Kemudian metode tafsir Al-Ilm. Metode ini merupakan model penafsiran yang menekankan aspek keilmiahan Al-Quran. Pada umumnya, ayat-ayat yang ditafsirkan terkait dengan ilmu astronomi, biologi, fisika, dan kimia. Di antara tafsir-tafsir yang menggunakan metode ini adalah At-Tafsiril Akabir karya Al-Fakhrur Razi, kemudian Al-Jawahir fit Tafsiril Qur'anil Karim karya Tantawi Al-Jauhari, kemudian Kashif Al-Asrar An-Nuraniyah Al-Qur'aniyah karya Muhammad Ibnu Ahmad Al-Iskandari, Al-Quran Yanbu' Al-Ulum Wal-Irfan karya Ali Fikri. Kemudian ada tafsir Al-Ilmi Lil Ayat Al-Kauniyah karya Hanafi Ahmad. Kemudian yang setelahnya ada metode tafsir rasional atau al-akal. Metode ini juga disebut tafsir bil ijtihad atau tafsir bil ra'i atau tafsir bil dirayah. Metode ini memiliki dua kategori. Pertama, Ar-Ra'il Mahmud, yaitu didasarkan atas rasionalitas yang sesuai dengan kaidah penafsiran secara umum. Karya-karya tafsir yang tergolong pada ayat kategori adalah Mafatih Al-Ghaib karya Fakhruddin Ar-Razi. Kemudian ada metode tafsir sosial atau Al-Ijtima'i. Metode ini menekankan penafsiran ayat-ayat Al-Quran sebagai pembacaan terhadap realitas yang terjadi di lingkungan tempat tinggal penafsir, dan kemudian dijadikan sebagai solusi untuk menghadapi permasalahan sosial yang terjadi dalam lingkungan tersebut. Di antara karya-karya yang berada dalam metode ini diantaranya adalah Tafsir Al-Manar karya Muhammad Rashid Ridha, kemudian Tafsir Al-Maraghi karya Ahmad Al-Mustafa Al-Maraghi, kemudian ada Tafsir Al-Quran Karim karya Muhammad Shaltut. Kemudian ada metode Tafsir Al-Bayani. Metode ini merupakan metode penafsiran yang menekankan pada aspek keindahan sastra Al-Quran. Di antara karya-karya tafsir yang menggunakan metode ini adalah Al-Ma'anil Quran karya Al-Farra dan Majaz Quran karya Abu Abidah Ma'mar Ibnu Al-Muzni. Kemudian ada metode intuitif atau At-Tazawwuj Al-Adabi. Ini adalah metode penafsiran yang menggunakan rahasia-rahasia Al-Quran. Target yang akan dicapai dalam metode ini adalah mengunggah perasaan pembaca ketika membacanya. Di antara tafsir yang memakai metode ini adalah Risalah An-Nur karya Bediüzzaman Said Nuri. Kemudian ada 4 uslub tafsir. Yang pertama, tafsir tahlili, yaitu pendekatan yang menafsirkan ayat sesuai dengan urutan ayat atau surat dalam mushaf Al-Quran. Biasanya pendekatan ini mencakup seluruh aspek Al-Quran, baik dari segi makna, lafaz ayat, aspek sastranya, sebab turunnya ayat, hukum-hukum, makna ayat secara global, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, ada tafsir global atau tafsir ijmali, merupakan pendekatan tafsir Al-Quran yang dilakukan dengan cara mengemukakan isi kandungan Al-Quran melalui pembahasan yang bersifat umum atau global, tanpa uraian, apalagi pembahasan yang panjang dan luas, juga tidak dilakukan secara rinci. Kemudian yang ketiga, tafsir muqaron, yaitu pendekatan tafsir yang membandingkan atau mengkomparasikan ayat-ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran lainnya, atau hadis-hadis Nabi, atau athar sahabat, atau teks tafsir yang lain, atau kitab-kitab suci yang lain. Kesemuanya itu dikomparasikan atau
untuk melihat pendapat yang lebih akurat. Kemudian yang keempat, pendekatan tafsir tematik maudu'i, yaitu pendekatan tafsir ayat-ayat Al-Quran berdasarkan tema atau topik permasalahannya. Begitulah penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat.